Hari ini kita mau ngobrolin lagi atau sedikit berdiskusi, tapi juga kita mau ngintip lewat kartu tarot. Apa itu tarot? Tarot adalah sebuah seni untuk membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi ulala, nggak ada hubungannya dengan setan, iblis, atau apalah Madam Suki disamakan dengan penyihir. No way ya. Jadi ini no komik, no mystic. Karena tarot ini bisa dipelajari oleh siapapun ya, karena setiap kartu ini mempunyai apa? Arti. Dari arti-arti itu, kemudian kalian mesti menghubungkan dengan intuisi kalian. Whatever. Jadi terima kasih buat kalian yang udah kesasar di channelnya Madam Suki, dan buat kalian yang udah kesasar berkali-kali. Matur nuwun. Oke, jadi gimana ya, kasus ini kan kayaknya udah 2 bulan aja gitu loh ya, udah jalan mengendap-endap gitu. Tapi Mbak Nasuki mau tanya serius, apakah kalian masih mempunyai semangat untuk mengawal kasus BJ ini? Karena ini bisa jadi kasus BJ ini adalah untuk membuka ya, membuka kasus-kasus lain yang belum ada jawabannya. Itu Madam Suki sudah memprediksikan. Oke? Terus karena liarnya pemberitaan atau ya gimana sih? Karena dari awal kita nggak tahu motifnya itu apa, akhirnya kita meraba-raba dong, Besti. Dan yang nggak salah juga ya kalau kita meraba-raba akhirnya terpikirkan bisa jadi loh PC ini, Tante PC ini sama Om Kuat ini ada hubungan gitu. Ya nggak salah kan, karena kita sampai hari ini nggak tahu motifnya apa. Dan anyway, Madam Suki juga udah membuat prediksi tentang si PC dan Om Kuat ini ya. Tapi itu adalah prediksi. Prediksi bukan kebenaran. Ya, remember that. Oke. Terus daripada kita ngomong ngalor ngidul, lebih baik kita mau cari tahu aja yuk. Sebenarnya hubungan FS sama PC ini gimana sih? Ya kan? Karena kan kita mendengar di Magelang itu mereka ini sedang merayakan anniversary gitu kan. Terus mungkin yang 22 something like that ya, kalau kalau nggak salah loh ya. Tapi dengar-dengar juga isu, namanya juga isu kabar burung ya, mengatakan bahwa mereka ini lagi berantem atau gimana lah ya. Nah, terus terus gimana? Ya, eksiden itu atau tragedi itu terjadi gitu loh. Jadi untuk apa ya, untuk kekepoan kita semua ini, Madam Suki bersedia untuk memperlihatkan atau mengintip hubungan PC dan FS ini sebenarnya. Tapi sebelumnya kalian mesti tekan tombol subscribe. Bila yang belum, yang udah nggak usah. Dan tolong titip like kalian dan komen yang positif ya. Oke, kita mulai supaya apa? Supaya kita bersemangat untuk mengawal kasus BJ ini. Oke, sekarang kita cari tahu yuk. Sebenarnya hubungan FS dengan PC ini bagaimana? Aku juga butuh kartu yang ini, Besti. Oke. Oke, hubungan PC dan FS. Flowering loh. Oke. Creativity. Ini gede banget energinya. Ada yang mau ini? Ada yang mau melepaskan diri? Kartu ini kita lihat aja. Trust. Oke. Sekalian ya hubungan PC dengan FS. Dan kenapa eksiden itu terjadi? Seven of Wands, the Chariot, Ten of Cups,
Oke, sekarang ada kartu kecil lagi yang akan aku shuffle. Yuhu, biar sekalian gitu loh ya telling story-nya. Oke, yang kartu kecil ini Madam Suki mau lihat hubungan mereka dalam waktu 3 tahun terakhir. Ya, hubungan ini juga hubungan mereka ini sebelum Joshua masuk deh ya. Ada 27 itu surat. Oke. Lihat nih. Ada salib ya. Salib itu artinya spiritual sayang. Karena ini kan kartu Eropa ya. Kalau Madam Suki dapatnya dari Arab juga pastinya beda lagi ya. Spiritual. Oke, di sini ada matahari. Oh my God, lihat nih. Ada 2 jalan. Artinya apa? Perselingkuhan. Aduh, kok ada bau-bau perselingkuhan ya? Ada buket. Apa sih Madam Suki bikin penasaran aja deh. Nah, makanya, oke, kalian sudah tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum dan komen yang positif, oke? Kalau tidak komennya yang jelek-jelek pasti Madam Suki akan yuhu. Oke, dari kartu-kartu yang sudah terburai atau kartu-kartu yang sudah tersebar di meja ya. Akhirnya Madam Suki akan telling story kepada kalian ya. Dimulai dari kartu ini kan tadi Besti ya. Oh, enggak, di ini dulu. Ini dulu kan tadi ya. Oke. Jadi di sini ada flowering ya. Di sini ada creativity, di sini ada trust. Nah, di sini hubungan FS dan PC ini ya namanya juga awal-awal ya. Ini sangat-sangat flowering begitu. Jadi kedua orang ini saling take and give, saling respect, saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga ya. Tentulah ini hubungan mereka masih waktu ya mungkin 10 tahun, 15 tahun ya, something like that ya, 10 tahun lah ya. Ini masih mekar-mekarnya gitu loh. Nah, di sini karena si FS ini juga karirnya mulai meningkat, kita tahu ya, creativity. Pastilah disertai dengan hal-hal yang maksudnya perubahan-perubahan yang berbeda. Mungkin FS sering tidak pulang karena tugas, sering keluar kota atau keluar negeri atau apalah ya. Karena di sini ada creativity ya. Creativity ini kan ini jenjang karirnya mulai melambung begitu. Dan di sini FS diberikan kepercayaan dan bisa membuktikan atau bisa memberikan kredibilitasnya, memberikan kepercayaannya kepada institusi. Makanya di sini ada trust, orang yang dipercaya. Nah, di kartu ini juga sangat positif semuanya ya. Di sini Seven of Wands. Arti dari kartu ini mengatakan posisi yang menguntungkan. Dari sepak terjangnya, dari apa yang sudah dibuktikan kepada institusi, pengabdiannya, akhirnya memberikan sebuah posisi yang menguntungkan. Itu maksudnya, Seven of Wands. Di The Chariot ini mengatakan bahwa ada kesuksesan yang luar biasa. Kita tahu ya, dengan usia yang masih 49 udah menjadi jenderal, luar biasa banget ya. Tapi inilah godaannya karena di Chariot ini melambangkan kuda
yang larinya tidak terkendali. Nah, jadi kuda ini, arti dari kartu ini adalah ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan kuda. Kuda itu apa? Lambang apa? Kuda adalah lambang tentang power, kekuasaan. Jadi bila mana seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, apalagi kekuasaannya, ini harus hati-hati. Karena bisa jadi kekuasaannya ini, si kuda ini atau kekuasaan ini akan membawanya ke tepi jurang. Kalau masuk ke jurang, inilah yang terjadi pada FS. Ya, oke. Terus di sini ada Ten of Cups, lihat gambarnya. Arti dari kartu ini melambangkan adalah hubungan yang sangat harmonis antara dia dan keluarganya. Rupanya mereka ini memang gambaran keluarga yang harmonis. Tapi karena di sini ada kreativitas, inilah yang mungkin membuat hubungan mereka itu pelan-pelan terkikis atau terkikis atau terkelupas begitu ya. Karena dijelaskan di kartu ini yang kecil-kecil ini. Oke, sebentar. Nah, di kartu yang pertama ini mengatakan ada dokumen atau surat. Surat itu kan kalau seseorang mendapatkan penghargaan atau mendapatkan jabatan naik atau apapun, kan ada surat atau dokumen. Ya, dokumen ini membuat si FS menjadi orang yang penting. Ya, tetapi di sini sesungguhnya karena di sini kartunya spiritual, FS mulai lupa diri ya, mungkin mulai melupakan Tuhan atau apalah ya. Dan di sini banyak hal terjadi ya. Dari sisi spiritual ini saja, kalau Madam Suki mau kupas, itu bisa sejam. Tapi di sini spiritual ini ingin mengatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai hubungan erat lagi dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak peka kepada hati nurani. Tuhan ada di mana? Di hati nurani kita, bukan? Ya. Jadi penjabaran dari kartu spiritual ini memang sangat panjang. Jadi kalian pasti mengerti karena kalian pasti pintar. Madam Suki yakin itu ya. Oke. Terus di sini ada di mana ya tadi? Oh ya, sorry. Aku masih ingat. Nah, di sini ada matahari ya. Nah, benar kan? Karena kesuksesan inilah yang membuat ia terlepas dari dirinya sendiri sebenarnya. Ya. Nah, karena ada matahari ini. Yang mana membuat dia menjadi apa ya? Di sini ada jalan dua. Jalan dua ini ingin memberitahu kita bahwa di sini ada namanya jalan bercabang itu apa? Bisa penyelewengan dengan cinta atau dengan pekerjaannya seperti itu. Ini prediksi ya, bukan kebenaran ya, sama dengan asumsi atau dugaan. Ingat? Jadi dari ini aja, dari jalan yang bercabang ini kita bisa mengartikan mungkin dari pekerjaan atau hubungan mereka ini. Ya. Dan ini diperjelas dengan buket atau buket ini kan bunga ya. Jadi di sini ada kesenangan lain. Mungkin kesenangan dengan wanita. Nah, jadi itulah yang bisa Madam Suki intip mengenai hubungan antara FS dan PC ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mampir. Ini rasanya udah cukup loh ya. Udah cukup panjang di video ini. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah dengan rumah tangga kalian,
Ingat, bisa jadi apa yang terjadi dengan PC dan FS ini dimulai dari PC yang merasa kesepian dan akhirnya dia juga mendengarkan ada isu-isu di luar sana tentang FS dengan seseorang atau somebody else atau whatever itu ya, akhirnya membuat dia sangat cemburu tapi dia tidak tahu caranya untuk mencari perhatian ya. Kemudian ada Joshua yang ternyata PC juga mungkin sebagai wanita normal, dia juga ingin mencari perhatian ya. She need pay attention from somebody else. Itu bisa. Kita banyak mendengar ya kasus-kasus dari suami yang tidak lagi memperdulikan istrinya, akhirnya istrinya mencari perhatian di luar. Dia ingin sang suami kembali kepada dia, akhirnya apa? Mengompor-ngomporin. Itu loh si A itu kayaknya suka deh mas sama aku. Setiap aku melihat jalan dia itu melotot, padahal enggak. Akhirnya suami cemburu. Kalau suaminya cemburunya itu biasa-biasa aja, akhirnya apa? Dia teringat, oh ya aku masih mencintai istriku loh. Tetapi yang gelap mata akhirnya akan menjadi seperti FS ini. Benar apa enggak? Ya. Jadi dari halusinasinya si PC dan mungkin dia merasa ingin diperhatikan suaminya lagi, akhirnya tragedi itu harus mengorbankan nyawa yang tidak berdosa. Jadi buat kalian nih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, kakak-kakak, jeng-jeng yang mempunyai masalah mengenai rumah tangga kalian, jangan sampai kalian curhat pada lawan jenis. Itu sangat berbahaya ya, siapapun mereka. Atau kalian mengatakan, aduh lebih baik curhat deh sama sahabat atau teman. Jangan salah juga, sahabat bisa nikung, banyak kejadiannya. Kalau sahabatnya itu sama jenis kelaminnya sama kita, bisa jadi akan mengumbar rahasia itu. Kenapa kalian gak datang sama Madam Suki aja? Ya kan? Selain rahasia kalian aman, dan kalian juga pasti ada solusi. Atau paling enggak, sikap dari masalah yang kalian hadapi. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.